jumpa lagi bersama saya Sophie Simorangkir. Untuk kali ini yang kita bahas yaitu pertumbuhan dan perkembangan, ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi yang pertama kita bahas pengertian dulu, ya. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan. Oke, dimana kalau kita lihat kata dasar dari pertumbuhan ini adalah tumbuh, ya kan? Kata dasarnya di sini tumbuh. Tumbuh berarti tambah. Berarti di sini pertambahan, ya kan? Pertambahan. Nah, jika kita melihat seorang bayi, dia itu akan menjadi anak-anak. Yang bayi tadi dia misalnya kira-kira berapa sentimeter dia, ya kan? Kemudian menjadi anak-anak, misalnya dia sudah berukuran 1 meter. Berarti apanya yang nambah? Tinggi, ya kan? Tingginya, besarnya, kan seperti itu. Kenapa bisa tinggi dan besarnya itu bertambah? Karena tambah selnya. Jadi dapat kita buat di sini pertumbuhan berarti pertambahan, ya. Pertambahan. Apanya yang tambah tadi? Selnya. Apa selnya yang tambah? Yang tambah itu adalah jumlah sel, volume sel, dan massa dari sel. Jadi ini yang nambah. Makanya dia makin tinggi atau makin besar. Itulah pertumbuhan, ya. Terus yang kedua yang kita bahas adalah perkembangan. Perkembangan. Nah, dimana kalau perkembangan ini kembang, berarti kembang biak. Berarti nanti bagaimana caranya supaya menghasilkan anak, kan gitu. Nah, dimana kalau perkembangan ini, ya, perkembangan ini disebut juga proses menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan. Oke, itu dia kalau perkembangan. Contohnya menstruasi, ya. Menstruasi itu dialami oleh wanita setiap sekali dalam 28 hari. Berarti itu berulang-ulang, ya. Karena dia berulang-ulang, berarti di sini dapat kita buat sifatnya itu adalah reversible, ya. Sifatnya di sini berulang-ulang atau reversible. Oke, inilah sifatnya. Kalau kita bedakan dengan pertumbuhan, ya, apakah seorang manusia itu pernah kembali? Kalau misalnya tadinya dia sudah berukuran 150 cm, apakah dia pernah kembali menjadi 100 cm? Kan tidak, kan? Karena dia tidak pernah kembali menjadi ukuran yang sudah dilaluinya, maka ini sifatnya adalah irreversible, ya. Ini sifatnya irreversible. Sifat irreversible. Oke, itulah kalau pertumbuhan, ya. Itu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dari sini bisa kita lihat antara pertumbuhan dan perkembangan itu sangat berbeda, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis pertumbuhan pada tanaman. Oke. Jenis-jenis pertumbuhan pada tanaman itu kita lanjut. Jadi kita lanjut ke jenis-jenis pertumbuhan pada tanaman. Oke. Jenis pertumbuhan pada tanaman. Oke, di mana jenis-jenis pertumbuhan pada tanaman ini ada 2, ya. Yang pertama adalah pertumbuhan primer, ya, pertumbuhan primer. Namanya juga primer, berarti ini adalah yang utama. Yang paling utama itu yang nambah adalah tingginya. Terus yang kedua nanti adalah besarnya. Kan tadi pertumbuhan itu kan yang tambah tinggi dan besarnya. Karena pertambahan yang 3 ini, kan gitu. Nah, jadi kalau dia pertumbuhan primer, jadi ini yang utama, berarti tingginya yang bertambah. Di mana pertumbuhan primer ini letaknya di jaringan meristem,
ya. Di mana jaringan meristem ini letaknya di apikal. Nih, letak di apikal. Apikal yang disebut dengan apex. Berarti ini letaknya di ujung. Berarti ini berada di ujung. Ujung apa saja? Ini berada di ujung akar dan ujung batang. Ya, ujung akar dan ujung batang. Oke, itulah letak daripada pertumbuhan primer. Nah, contoh kalau kita buat seperti ini. Misalnya ini tanamannya, ini adalah sebuah pohon. Kira-kira ya. Misalnya ini sebuah pohon, tingginya kita buat misalnya di sini adalah 2 meter. Ini tingginya 2 meter pohonnya. Pada saat ketinggian 1 meter, ya, saat ketinggian 1 meter, saya buat di sini misalnya paku, ya. Saya tokokkan di sini paku. Kira-kira nanti tingginya ini kira-kira beberapa tahun kemudian tingginya misalnya kita buat ini menjadi 10 meter. Ini menjadi 10 meter. Nah, paku yang saya tokokkan pada saat ketinggian 2 meter tadi di ketinggian 1 meter, di manakah posisinya setelah beberapa tahun ini yang sudah menjadi 10 meter? Nah, berdasarkan teori ini pasti bisa kita jawab bahwa letak daripada paku itu tetap, ya. Ini akan tetap. Dia di ketinggian nanti di 1 meter. Ini tetap di ketinggian 1 meter. Karena ini tadi berada di ketinggian 1 meter ditokokkan, ya. Alasannya kenapa dia tetap di ketinggian 1 meter? Karena pertumbuhan primer atau yang bertambah tinggi itu terjadi di meristem atau di apikal atau di ujung. Ujung apa? Ujung akar dan ujung batang. Jadi yang semakin tambah itu adalah yang di ujungnya saja, bukan dari sini diangkat dia ke atas, bukan ya. Jadi yang makin panjang itu atau yang makin bertambah itu ya dari sini dia, dari sini. Ini terus seperti ini dia. Nah, makanya dia tetap di ketinggian 1 meter letak daripada paku. Gitu dia. Oke? Terus yang kedua jenis pertumbuhan itu adalah pertumbuhan sekunder. Kedua, pertumbuhan sekunder. Nah, tadi kalau pertumbuhan primer ini makin tinggi, ya. Sedangkan kalau dia pertumbuhan sekunder ini pertambahan besar. Oke? Pertambahan besar. Jadi ini pertumbuhannya ke samping, ya. Pertumbuhan ke samping. Itulah kalau yang disebut dengan pertumbuhan sekunder, ya. Pertambahan atau pertumbuhannya ke samping. Berarti ini contohnya adalah kambium. Makanya tanaman itu nanti dia semakin besar dia pokoknya. Itu disebabkan oleh kambium. Ya. Kita buat di sini contohnya adalah kambium. Kambium. Nah, di mana si kambium inilah yang menyebabkan batang daripada suatu tumbuhan atau tanaman itu semakin besar. Di mana kambium ini nanti akan bisa membelah ke arah dalam dan ke arah luar. Apabila dia membelah, ya, nanti ini akan membelah ke arah luar dan ke arah dalam. Kalau dia ke arah luar, itu nanti akan membentuk yang namanya phloem, ya. Ke arah luar dia membentuk phloem, ke arah dalam dia akan membentuk xilem. Oke, dia akan membentuk xilem. Oke, itulah mengenai jenis-jenis pertumbuhan pada tanaman. Oke? Kita lanjut ke kurva pada tumbuhan, ya. Kurva pertumbuhan. Nah, dimana kalau kurva pada tumbuhan untuk pertumbuhannya ini disebut dengan kurva sigmoid, ya. Kurva sigmoid.
Dimana kurva sigmoid ini nanti terdiri atas 3 tahapan, ya. Ada yang disebut dengan logaritmik atau fase logaritmik. Dimana fase logaritmik ini fase yang pertumbuhannya pertama-tama dia lambat, kemudian akan menjadi cepat, gitu dia. Pertama dia melambat, kemudian cepat. Sedangkan kalau dia yang kedua yaitu fase linear, dimana kalau dia fase linear, dimana pertumbuhannya itu konstan atau tetap, ya. Yang ketiga adalah fase penuaan, dimana di sini pertumbuhannya itu sudah menurun. Jadi kalau kita gambarkan di sini kurvanya, ya, dimana di sini ada yang vertikal dan yang horizontal, ya. Yang vertikal di sini kita buat sebagai kecepatan pertumbuhan atau yang disimbolkan dengan V. Dan yang horizontalnya ini adalah waktu, ya, atau T. Nah, dimana kalau di sini fase logaritmik, ini tadi fase pertumbuhannya pertama lambat, kemudian perlahan menjadi cepat, ya. Berarti kalau kita gambarkan, misalnya ini dia, pertama dia lambat, ya. Pertama dia lambat, kemudian semakin cepat. Oke. Kemudian nyampailah dia ke linear, dimana kalau linear itu konstan tadi, ya kan? Konstan. Kemudian setelah itu fase penuaan, pertumbuhannya itu semakin menurun. Oke. Nah, inilah kurva pada pertumbuhan. Oke, demikianlah dulu tentang jenis-jenis pada pertumbuhan dan juga kurva pertumbuhan.